Saya mau nanya, emang di surga ada dompet? Kok Aki Aus bisa dapat dompet dari surga? Ih, kamu belum tahu ya. Di surga itu mau apa aja ada, ya. Semuanya segalanya ada di surga. Dan Abah selalu bilang, kita jangan hanya pengen surga yang nanti. Dari sekarang kita harus merasakan surga, ya. Jadi jangan aneh kalau kita bicara tentang surga, kalau kita bicara tentang bahagia, oke? Karena versi surga yang Anda tahu dan yang Abah sampaikan itu berbeda. Jadi sekali lagi, kalau yang belum mengenal Abah, belum tahu Abah, belum ditalkin, akan tuh lalit, artinya tidak nyambung, gak bakal nyambung. Oke, saya mau nanya ya kepada Mbak ini dan juga Abah Aus. Apakah kalian ini pemegang kunci surga ya? Apakah kalian sudah melihat surga yang kata kalian semuanya serba ada? Apakah kalian sudah merasakan, sudah melihat, atau hanya halusinasi kalian saja? Ya. Jadi kita semua ini belum melihat surga guys ya, kecuali orang yang sudah meninggal ya. Oleh karena itu jangan terlalu berasumsi ataupun memberikan gambaran seolah-olah atau seakan-akan kita ini sudah pernah melihat surga ya. Makanya jadilah seperti Abah Aus yang asal mengatakan mendapatkan jimat dari surga, Rocky Gerung adalah Rasulullah ya, Pak Anies Baswedan adalah Imam Mahdi. Oke guys, kita akan lihat lagi komentar dari netizen yang lain berikut ini. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini sangat membagongkan, sangat tidak masuk akal. RG yang sekarang ini dianggap sebagai seorang profesor, itu diasumsikan, dinarasikan, bahkan dikatakan sebagai seorang rasul atau utusan. Kalau dulu hanya dianggap sebagai seorang profesor dan ahli agama, tapi sekarang sudah kebablasan, dia sebagai seorang utusan katanya. Ini sama sekali tidak sama dengan ayat, melawan logika syariat, melawan ayat-ayat, dan melawan Quran. Tidak ada yang membenarkan tentang itu. Bahkan keyakinan Islam adalah tidak ada nabi setelah nabi. Ini seperti halnya dulu ada seorang yang mengaku nabi, mengakukan dirinya sebagai seorang nabi, namanya Musailamah al-Kadzab. Dia membuat ayat-ayat, dan ayat-ayat itu juga mungkin menggelikan. Al-fil malfil wa ma adraka malfil, al-filu sijnun kabir. Lalu kemudian orang-orang yang mengaku nabi ini ditumpas oleh para sahabat. Nah, lalu sekarang ada orang yang ingin dengan tendensius menyatakan bahwa RG ini seorang utusan. Ini sangat berbahaya sekali, bagi agama juga berbahaya, bagi keyakinan juga berbahaya. Karena la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Dan itu menjadi sebuah keyakinan dan akidah. Kalau ini ditabrak, berbahaya. Pendakwah ini meyakinkan orang lain kepada pengikutnya, dan anehnya pengikutnya mantuk-mantuk. Kalau dulu meyakinkan dirinya seorang pendusta, sekarang meyakinkan, sekarang menarasikan kepada orang lain. Ini namanya pendusta agama. Jadi pendusta, kenapa pendusta? Karena tidak sama dengan agama. Dalam istilah lain namanya hadza buhtanan azim. Ini adalah sebuah dosa yang besar. Artinya bagi para pengaku nabi atau orang yang mengakukan ada nabi setelah nabi, sangat berbahaya sekali. Apa ayat yang dilawan? Quran yang dilawan.
makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulullahi wa khatamin nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40, bahwa Nabi bukan dari bapak-bapakmu. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari bapakmu, tapi beliau adalah utusan Allah dan akhir dari para nabi. Ini jelas bahwa ayat ini menyatakan tidak ada nabi setelah nabi. Kalau ada orang yang mengaku nabi setelah nabi, bohong. Kalau ada para pendakwah dengan entah itu motivasi politiknya, motif politiknya, tujuan politiknya, atau tujuan syariatnya, kita tidak tahu, berarti juga seorang pembohong kalau mengatakan bahwa setelah nabi ada nabi dan melawan logika syariat atau ayat-ayat Allah. Anda yang cerdas, Anda tidak akan mengikuti. Semoga Allah menghindarkan kita dari pendusta-pendusta yang mendustakan ayat Allah dan mendustakan kenabian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wow, luar biasa ya penjelasan dari Ustadz ini guys ya. Jadi Aba Aus itu bisa dikatakan sebagai pendusta ya, pendusta agama, karena melawan syariat dan melawan kenabian ya. Karena menurut Ustadz ini ya, setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya sekarang saat ini muncul tokoh-tokoh yang mengaku atau dimengakukan ya sebagai nabi ya, sudah dipastikan itu adalah pembohong ya, sekaligus juga pendusta agama, karena ini melawan akidah ya, melawan syariat juga. Oleh karena itu guys ya, kita perlu hati-hati ya dengan orang-orang yang seperti ini. Kita perlu berhati-hati dengan ceramah-ceramah yang justru mengajarkan kesesatan guys ya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan dengarkan yang lain berikut ini. Ya, ini ada manusia yang sudah bau bangke, bajingan sampah negara si Abah Aos, dengan mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, Rocky Gerung itu utusan Allah. Ini bajingan bangsat ini ya. Tolong mohon dicatat, sebar luaskan video ini ke semua. Saya tidak akan pernah takut kalau manusia si Abah Aos itu mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah. Bagaimana para manusia-manusia biadab yang mengaku cucu Nabi mengeklaim dirinya habaib. Artinya kalau si Rizik Syihab Bahar Smith itu mengaku cucu Nabi, kalian itu sudah mau apa lagi? Berarti kalian itu cucunya Rocky Gerung ya. Mohon dicatat ini. Ini bajingan sampah negara. Bagaimana ini suaramu ini Anwar Abbas ini pura-pura buta atau bisu ini? Jelas-jelas Rocky Gerung dulu mengatakan kalau kitab suci itu fiksi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan, mewajibkan orang untuk beragama, dan mengatakan setiap nabi agar dianggap sebagai nabi itu harus disimpangkan dari nabi sebelumnya. Ini kan sudah menyesatkan. Ini pendukungnya Anies kemarin yang berteriak mengatakan kalau Anies itu adalah Imam Mahdi. Ini bajingan pelacur agama ini. Tidak bisa dibiarkan. Kapolri, Panglima TNI, pemerintah, buka mata kalian lebar-lebar. Jembreng telinga kamu lebar-lebar. Ini bajingan biadab. Saya pengembala kambing yang berada di lereng Gunung Lawu tidak akan merasa gentar. Ini pendukung Anies, ini para bajingan munafik. Membawa-bawa agama, mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah. Ini bajingan si Abah Aos ini ya. Mohon dicatat ya. Makanya saya tidak akan pernah sedikit pun gentar ketika Indonesia itu sudah dirongrong, dirusak para bedebah pelacur agama. Komplotan Rizik Syihab, Bahar Smith, Taufik Assegaf, Hanif Alatas, mereka semua adalah pelacur agama. Kalau kalian itu merasa terpanggil hati kamu ketika ada Abah Aos, kakek tua bangka yang sudah bau tanah, mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah, kalian itu mau apa? Tindakan kalian itu apa? MUI mana MUI? Kalau ini membiarkan pura-pura buta, artinya ini sudah bisa ditebak, sudah bisa dikatakan pendukung Anies itu adalah pelacur agama. Para sampah negara sering teriak tokbar takbir itu cuma di kerongkongan. Hari raya kok tiap hari.
Dukung Anies Presiden, takbir, matamu bijak. Saya tidak akan pernah takut. Kalian mengatakan takbir Allahu Akbar itu kalimat yang suci. Oke, saya sepaham. Tapi itu harus diterapkan dengan kondisi posisi di mana, bro? Tidak dibawa takbir di gedung DPR, takbir di depan gedung MK, takbir di depan gedung KPK. Matamu picek. Saya tidak akan pernah takut ataupun gentar sedikit pun dengan manusia-manusia pelacur agama. Ini mohon dicatat, ini kalimat si Abah Aos ini bajingan sampah ini. Orang yang sudah bau bangke, kalimatnya kotor, menyesatkan sejarah ini. Mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah. Sebenarnya Rocky Gerung itu adalah bajingan yang merusak adat, budaya, etika, akhlak, moral generasi anak bangsa. Menyimpangkan dari ajaran-ajaran sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau Rocky Gerung itu ternyata juga profesor gadungan. Ya, ini mau dicatat, bro. Bajingan-bajingan sampah negara seperti ini dibiarkan ini. Merusak, tidak akan sudi, tidak akan pernah kalau pendukung Anies itu manusia-manusia munafik, bajingan yang dikemas, dibungkus dengan agama ini. Mohon dicatat. Berkali-kali saya tidak akan melihatkan muka saya karena saya bukan orang yang cari muka. Kalau ingin tahu saya, mohon langsung di konten saya, nanti saya kasih alamat, saya kasih nomor WA. Bajingan-bajingan pelacur agama seperti ini dibiarkan merusak, merongrong Pancasila, NKRI, Bhinneka. Ini sudah kebablasan ini. Si Abah Aos ini adalah bajingan ini. Sudah bau tanah, bau bangke, makanya saya berteriak. Indonesia itu dijajah para komplotan agama dan para mantan koruptor pendahulu. Di antaranya para sampah-sampah negara itu ya seperti Rocky Gerung, Eki Sujana, Amin Rais, Rizal Ramli, Fadlizon, Kosinudin, dan para sampah pelacur agama itu seperti Taufik Assegaf, Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alata. Mereka itu pelacur agama, membawa-bawa agama. Coba kalian ini setelah ada pernyataan dari Abah Aos mengatakan kalau Rocky Gerung itu adalah Rasulullah utusan Allah, mata kalian itu dibuka, telinga kamu itu dijembreng lebar-lebar. Bangsat semua ini. Polri, TNI itu harus dengarkan ini suara rakyat, pengembala kambing. Saya bisa bertindak sendiri, saya tidak akan pernah gentar ataupun takut. Akan turun gunung untuk menghadapi para bajingan pelacur agama yang merusak, merongrong NKRI, Pancasila, dan Bhinneka. Makanya 2024 jangan sampai salah mendukung apalagi memilih presiden. Kalau Anies itu jelas orang bodoh, tolol, tidak bisa kerja, dipecat dari menteri, tapi dipoles-poles sedemikian rupa. Mau dipoles dengan minyak wangi merek apapun, Anies itu adalah bodoh. Dalam bekerja dia bisa memainkan narasi kata-kata. Anies itu dalam melangkah itu selalu disertai kebohongan dan kemunafikan. Dilihat dari ekspresi wajah itu orang yang licik, orang yang munafik. Oke, salam utak waras. Jangan sampai Indonesia dibiarkan terus-terusan seperti ini. Wow, saya mendengarkan suara-suara kegeraman guys ya, dari seorang pengembala kambing yang tinggal di lereng Gunung Lawu guys ya. Dan saya sudah perhatikan pengembala kambing lereng Gunung Lawu ini, dia sudah berkali-kali ganti akun TikTok guys ya, karena video-videonya selalu diblokir oleh pihak TikTok guys ya, yang mungkin karena pemilihan diksi kata-katanya yang begitu ekstrim, keras ya. Dan tadi kritikannya sangat keras ya. Namun saya rasa itu mewakili kita semua guys ya, kita merasakan keresahan yang sama, terutama menjelang pilpres seperti ini. Agama, ayat semuanya dipakai, dihalalkan dengan segala cara untuk meraih atau mendapatkan kekuasaan itu guys ya. Assalamualaikum, selamat siang Projo. Saya sampaikan salam ini kepada GPF MUI, Pak Rizik Syihab, Pak Novel Bamukmin, dan segenap jajarannya yang dulu tahun 2017 bergelombang-gelombang melakukan demo besar-besaran hanya menuntut kesalahan salah satu
tokoh yang dianggap menghina, baru dianggap menghina habaib. Sekarang dengan realitas seperti ini, di mana suara kalian, ada orang yang penuh dengan kontroversi dan dalih kebebasan bersuara, menghujat dan menghina presiden, dinisbatkan sebagai Rasulullah. Orang yang tidak bisa bekerja dan kredibilitasnya sebagai seorang gubernur dianggap tidak mumpuni, dinisbatkan sebagai Imam Al-Mahdi. Momen ini selalu terjadi di saat-saat pesta demokrasi 5 tahunan. Wih, kemana kalian? Pemilu itu didanai oleh APBN, dana rakyat, yang besar kisarannya menyentuh 70 triliun. Mana suara kalian? Kenapa orang yang setiap berseberangan dengan pemerintah malah didewakan, malah disucikan, dinisbatkan sebagai Rasulullah? Mana suara kalian? Saya tunggu di Monas, berjilid-jilid. Mana pendukungnya Anies Baswedan? Yang katanya soleh. Kalian ini terlewat soleh. Jadi dengan jubah kesolehan bisa semua dan semau Anda untuk menfatwa dan menunjuk orang sebagai Imam Mahdi dan Rasulullah hanya gara-gara masalah politik, masih masalah dunia. Padahal kaidah fikih itu kalau masalah dunia masih zoniyah, tidak ada kepastiannya. Mana yang biasa demo? Sekarang jelas-jelas ini menistakan. Ingat kata Bung Karno, kalau jadi Islam jangan jadi Arab. Kalau mabuk itu arak sama alkohol, bukan mabuk agama. Pak Karno malah berjasa kepada bangsa dan agama karena salah satu tokoh yang memugarkan dan menemukan makamnya Imam Bukhari di Uzbekistan. Lalu yang sekarang fatwa Rasulullah dan Imam Mahdi itu siapa? Saya tunggu yang demo, nanti saya mau ikut demo, ingin menuntut bahwa agama sudah dinistakan. Saya tunggu. Salam Projo. Kalau mau mabuk ya silakan mabuk alkohol, mabuk arak, mabuk moke, tapi jangan mabuk agama ya. Apalagi mabuknya mendekati pilpres. Saya menerima barang dari sorga. Di dalamnya ada rambut. Ada saja ulah Ustadz sepuh yang satu ini, siapa yang tidak kenal dengan Abah Aos, sosok Ustadz yang kontroversial. Pada suatu acara ia mengatakan bahwa mendapatkan kiriman jimat dari surga yang berisikan potongan rambut dan sejumlah uang. Abah Aos memberikan jimat tersebut untuk Anies agar bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Saya menerima barang dari sorga. Dari sorga lagi. Dompet dari sorga ini. Percaya syukur, tidak masa bodoh. Yang aneh lagi, ini di dalamnya ada rambut. Rambutnya dari sini digundul itu. Untuk Presiden 2024, untuk Presiden Ar-Rashid, dan ini semua akan diserahkan kepada Bapak Presiden. Bapak sudah Presiden untuk bekal perjalanan jihad
untuk bekal perjalanan jihad. Kalau memang para ulama dan para kiai seluruh Indonesia tidak ada yang berani untuk melaporkan Abah Aus ke kepolisian masalah ucapan yang menyesatkan, Abah Aus telah menganggap Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Sedangkan Anies Baswedan dianggapnya itu adalah Imam Mahdi. Maka aku sebagai anak kampung yang mencintai negeri ini akan melaporkan Abah Aus ke kepolisian. Biarkan Abah Aus mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Karena NKRI adalah harga mati. Wow, luar biasa ya Bang Imron ini. Saya memang tidak ragu ya dengan kata-kata dari Bang Imron. Karena kemarin ya ketika dia berkata bahwa dia akan menjual bambu datang ke Jakarta untuk penjarakan Rocky Gerung. Kirain itu cuman candaan guys ya. Ternyata benaran terjadi guys ya. Dia betul-betul ke Jakarta mengikuti beberapa aliansi atau masyarakat yang kebetulan di sana juga melakukan demo ya untuk menangkap atau melaporkan Rocky Gerung. Dan kini Bang Imron kembali membuatkan VT mau melaporkan Abah Aus jika para ulama atau orang-orang di negeri ini tidak ada niat untuk melaporkan Abah Aus. Jadi ini inisiatif yang lahir dari pribadi Bang Imron ya, mau melaporkan Abah Aus. Oke, kita lihat lagi kabar selanjutnya guys. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat siang. Anies jadi Imam Mahdi, Rocky Gerung jadi nabi, bukan nabi ya, katanya Rasul ya. Abah Aus kata Rasul. Itu sudah diangkat Abah Aus. Sebentar lagi Pak Gatot diangkat jadi malaikat. Ya, saya menunggu kehadiran Bibi sang Imam Jumbo. Ternyata kedudukannya terkalahkan oleh Rocky Gerung. Bahar bin Smith juga sudah kalah kedudukannya oleh Rocky Gerung ya, digeser ya. Ternyata Imam Jumbo dengan Bahar Smith tidak ada apa-apanya dibandingkan Rocky Gerung. Ya. Mereka masih diam, mungkin sekarang mereka masih diam, tetapi sebentar lagi mereka akan bergerak. Percaya itu, sekarang mereka sedang berdebat ya, mendebatkan klan mereka. Biarkanlah. Biar orang yang lebih warak yang menguruskannya ya. Orang-orang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan ulama-ulama kita pribumi ya. Ulama-ulama pribumi kita top markotop. Abah Aus teh sudah tua. Jadi nggak usah menghayal teh terlalu tinggi ya, nanti kalau jatuh eta tulang cangkeng potong. Abah Aus sudah stop. Jangan memprovokasi anak-anak muda Indonesia. Ajaran Abah Aus sesat. Ya. Saya tahu Abah Aus ini pasti sudah dibayar. Jadi Abah Aus rela menjual harga dirinya demi uang daripada akidah dan agamanya. Ya. Abah Aus, punten ya. Kami kecewa dengan Abah Aus. Abah Aus sanggup menghalalkan segala cara demi mencapai kedudukan dan harta. Abah Aus, punten sok geura mikir aya nama ku Abah. Eta naon anu ku Abah omongkeun teh semuanya salah dan menyesatkan. Ya. Saya pengen ketawa tapi takut dosa Abah sebetulnya. Ya. Oke Abah. Semoga Abah bisa mikir sholat tahajud ya, bukan sholat tahajudnya bukan suruh mencari ilham untuk malaikat, untuk menyematkan nama-nama malaikat kepada manusia, untuk menyematkan nama-nama rasul, nama-nama nabi kepada manusia. Bukan Abah. Sholat tahajud. Bersihkan hati Abah, bersihkan pikiran Abah. Tah kitu Abah, pokoknya mah
nya kecewa berat sama si Abah lah, pokoknya mah gitu. Oke, bersihkan hati Abah ya, murnikan jiwa Abah sehingga the next ya Abah bisa menyampaikan ceramah yang penuh damai agar terhindar dari kontroversial ya. Saya jadi lucu guys ya. Habib Rizik yang seharusnya itu diberikan gelar Rasul oleh Abah Aus ini, tetapi tergeser oleh Rocky Gerung. Dan juga Bahar bin Smith ya seharusnya diberikan gelar Imam Mahdi ya, tetapi digeser juga oleh Pak Anies Baswedan. Salam Indonesia, salam Pancasila. Apa kabar anak bangsa? Ini saya ditantang oleh salah satu rekan kita nih yang menanyakan bahwa terus Rocky Gerung itu benar Rasulullah utusan Allah? Jawab ya Pak. Wow, ini sangat bahaya sebenarnya nih pertanyaan ini ya. Saya bukan ahlinya nih kalau untuk menjawab seperti ini. Tapi coba akan saya jawab ya untuk supaya kita juga sama-sama belajar. Mohon dikoreksi ya kawan-kawan jika ada yang salah. Sebelumnya kita tarik kesimpulan dulu, apa itu Rasulullah, apa itu Nabi. Nabi atau Rasulullah adalah umat manusia, salah satunya ada pilihan yaitu mulia. Di antara umat manusia yang sebanyak ini ada satu yang dipilih oleh Tuhan atau Allah menjadi yang paling mulia di antara kita semua. Makanya dia disebut sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Ya, itu dulu kita tarik ya. Dan kita sepakati ya, semua dunia sepakat bahwa tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi Rasulullah selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sudah disepakati, dunia bahkan mensepakati. Jadi kalau tiba-tiba belakangan ini Abah Aus mengangkat Rocky Gerung sebagai Rasulullah atau utusan Allah, ya kita artikan saja lah ya. Kita artikan saja. Kita ini kan sudah cerdas, logika kita pakai. Bahkan sebelum Rocky Gerung diangkat sebagai Rasulullah, Abah Aus juga sudah mengangkat Bapak Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi yang ditugaskan untuk menjadi presiden di 2024. Ya. Ya kita artikan saja lah ya. Justru yang pertanyaan sangat besar yang harus kita sama-sama tanyakan ya, dan sama-sama kita pikirkan, seberapa bahaya dan seberapa gawatkah 2024 ini ya, tahun 2024 yang akan kita hadapi ini ya. Seberapa gawatkah sehingga Abah Aus menurunkan Imam Mahdinya, sehingga Abah Aus telah mengatakan telah turun Rasulullah utusan Allah melalui wahyu, melalui mimpi ya, yaitu Abangku Rocky Gerung ya. Ini sebenarnya saya nggak habis pikir ya. Saya sih berharap, sering saya kalau malam tuh susah tidur, ya Allah semoga ini tidak menjadikan bencana buat Indonesia, terutama bencana dari hujatan makian dari umat muslim sedunia ya. Betul guys ya. Memang kita juga bingung, ini penistaan terhadap Nabi kah atau penistaan terhadap agamakah? Namun ini sudah pelecehan menurut saya. Pelecehan sekali. Pertanyaannya, segitunya 2024 ini ya. Oke. Saya sudah terjawab ya kawanku ya. Tidak ada lagi ya Nabi atau Rasulullah selain Muhammad SAW. Sepakat, dunia juga sepakat ya. Yang saya sesalkan justru yang menerima gelar sebagai Imam Mahdi dan sebagai Rasulullah ini yang saya sesalkan. Kenapa sih tidak klarifikasi? Maaf anak bangsa, maaf umat muslim. Ini hanya kesilapan kata, ini hanya kesalahan kata-kata saja. Tolong dimaafkan. Tidak begitu sebenarnya. Klarifikasi dong. Ya. Jangan tidak diklarifikasi. Ini saya juga agak bingung nih ya. Kepada Bapak Anies Baswedan dan kepada Abang Rocky Gerung, kenapa sih nggak klarifikasi tentang Imam Mahdi dan Rasulullah ini? Klarifikasi dong ya. Kemudian saya sangat menyesalkan kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa belum bersikap? Betul. Ya. Kenapa belum bersikap? Bersikaplah. Ya, jangan tidak bersikap. Ini bahaya nih kalau terus-menerus tidak disikapi, bahaya. Karena ini tentang Rasulullah, ya. Ini tentang Rasulullah. Ya. Saya tidak pusingkan lah yang kemarin yang demo berjilid-jilid yang sampai punya reunian ya. Yang teriak
takbir seperti mau perang waktu pilkada DKI. Saya nggak inilah, nggak saya ambil pusing itu. Tapi mana sekarang? Mana? Ini tentang Rasulullah loh, bukan tentang pilkada, bukan tentang pilpres, tapi lebih penting tentang Rasulullah. Mana suara Anda semuanya? Ya, miris kan? Jadi, ya itulah. Hanya gara-gara mau pilpres 2024, luar biasa, sehingga Rasulullah dijadikan bahan olokan. Iya dong, olokan ini. Logikanya nggak dipakai masalahnya. Ya. Memang tidak ada yang membuktikan bahwa Abah menistakan Rasulullah. Betul. Tidak ada menistakan Nabi. Betul. Ya. Tetapi dengan Abah mengatakan telah turun Rasulullah utusan Allah yang bernama Rocky Gerung, itu sama dengan pelecehan. Karena kita sepakati tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasulullah selain Nabi Muhammad SAW. Oke, silakan anak bangsa artikan sendiri 2024 ini apa? Ya, salam Indonesia, salam anak bangsa. Wow, luar biasa guys ya penjelasan dari Bapak ini ya, dan saya bisa merasakan bagaimana bentuk kegeraman dari saudara-saudari kita umat muslim ya dengan pernyataan Abah Aos ya, karena sudah disepakati bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ya. Tetapi saat ini kita mendengarkan Abah Aos menyematkan atau menyatakan Rocky Gerung itu adalah Rasulullah ya, nabi ya. Dan menurut Bapak ini itu bukan lagi menistakan ya, tetapi itu bentuk pelecehan ya. Dan Bapak ini juga berharap agar ini segera ditindak, terutama MUI ya, karena MUI ini saya rasa lebih punya kewenangan ya untuk persoalan atau kasus-kasus yang seperti ini. Terutama kita berharap saat-saat seperti ini ya, Pak Anwar Abbas dapat hadir ke permukaan publik untuk memberikan penegasan atau memberikan tindakan atau langkah-langkah apa ya, sehingga ke depan tidak ada lagi ulama atau pemuka-pemuka agama yang hanya karena kepentingan pilpres ya, menjelang pilpres menggunakan segala cara ya, termasuk dengan menjual agama dan ayat ya. Tentu ini sangat berbahaya sekali guys ya, dan berpotensi untuk menyesatkan umat ya. Oleh karena itu kita tidak heran lagi ketika menyaksikan masyarakat ya, netizen yang geram dengan pernyataan Abah Aos ya. Dan semoga para pengikut Abah Aos ya untuk segera menyadarkan Abah ya, dan juga untuk memperingati agar ketika beliau itu memberikan ceramah ya, kata-katanya, diksi pemilihan kata itu difilter lagi ya. Hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, karena itu sangat menimbulkan kontroversial ya, akan menimbulkan kegaduhan ya, menimbulkan ketersinggungan ya. Oleh karena itu hati-hati dalam berkata-kata ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.